Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam akan membawakan materi tentang nilai-nilai universal yang baik dan buruk yang dilarang dalam ekonomi Islam. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Putri Ananda Wahyuni dari Prodi Ekonomi Syariah kelas D. Saja yang pertama yaitu nilai-nilai universal yang baik dalam ekonomi Islam. Yang satu, kebebasan. Asal mulanya dalam konsep ikhtiar dan takdir yang berkaitan dengan kebebasan atau tidaknya manusia dalam melakukan perbuatannya dalam agama. Kemudian setelah terjadinya kontak dengan dunia barat, konsep tersebut berkembang menjadi lebih luas cakupannya, seperti mengungkapkan pendapat, berpikir, kebebasan berpolitik, dan kebebasan ekonomi. Yang kedua, keadilan. Dalam konteks bisnis, keadilan memegang peran penting karena menyangkut barang dan jasa yang dibutuhkan banyak orang untuk dimiliki dan dipakai. Keadilan dalam relasi bisnis adalah sesuatu yang harus diusahakan karena tidak timbul secara otomatis. Yang ketiga, maslahah. Pemerintahan Islam perlu melakukan intervensi harga saat terjadi situasi dan kondisi tertentu seperti terancamnya kebutuhan masyarakat, terjadinya monopoli, pemboikotan, dan terjadinya kolusi antar penjual. Yang keempat, keseimbangan. Dalam Islam, keseimbangan adalah kondisi di mana terjadinya interaksi, permintaan, dan penawaran dalam sektor real. Islam tidak mengenal sektor moneter sebagaimana yang berlangsung pada saat ini. Sektor moneter dalam Islam adalah pendukung bagi terlaksananya sektor real. Yang kelima, tolong-menolong. Tolong-menolong dalam ekonomi Islam yaitu sesuatu yang menjadi prinsip ekonomi Islam. Maksudnya, setiap akad yang dilakukan harus bersifat saling menguntungkan kepada semua pihak yang berakad. Yang keenam, persaudaraan dan kebersamaan. Untuk mewujudkan konsep persaudaraan dan kebersamaan dalam perekonomian, dengan cara menghilangkan riba dalam segala bentuk dan manifestasinya, contohnya, ketika tingkat bunga naik, maka investasi menurun. Begitu juga dengan ketika tingkat upah pekerja diturunkan, maka akan terjadi eksploitasi atas buruh. Itu yang menyebabkan terjadinya pengangguran. Yang ketujuh, merata. Dalam ekonomi Islam diatur kaidah pemerataan pendapatan baik antar unsur-unsur produksi maupun pemerataan dalam sistem jaminan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengatur pemerataan harta kekayaan, termaksud pendapatan kepada semua masyarakat, dan tidak menjadi komoditas di antara golongan orang kaya saja. Dan yang kedelapan yaitu halalan thayyibah. Halalan thayyibah memiliki arti halal lagi baik. Makanan dan barang yang halal akan membawa pada ketakwaan, kesyukuran, dan kebaikan. Halal adalah segala sesuatu yang dikaitkan dengan matlamat, hidup, dan makanan itu sendiri. Sedangkan thayyibah merujuk pada tidak hanya makanan, tetapi juga menghasilkan akal pikiran yang baik dan badan yang sehat. Nilai buruk yang dilarang dan harus dihindari dalam ekonomi Islam. Yang pertama, riba. Riba bermakna tambahan atau meminta kelebihan uang dari nilai awal. Secara lebih spesifik lagi, riba yaitu meminta tambahan uang dari pinjaman awal baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Riba terbagi menjadi dua jenis, yaitu riba utang piutang dan riba jual beli. Riba utang piutang terbagi menjadi dua, yaitu riba qard dan riba jahiliyah. Riba qard yaitu manfaat atau suatu kelebihan tertentu uang disyaratkan pada yang berutang. Sedangkan riba jahiliyah yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu bayar pada waktu yang ditepatkan. Yang kedua, riba jual beli. Terbagi menjadi dua, yaitu riba nasia dan riba fard. Riba nasia yaitu penangguhan, penyerahan, atau penerimaan jenis barang ribawi yang ditukarkan dengan barang jenis ribawi lainnya.
Yang kedua, riba falt, yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan takaran atau kadar yang berbeda dengan barang yang dipertukarkan adalah barang ribawi. Yang kedua, haram. Haram adalah sebuah status hukum terhadap suatu aktivitas atau keadaan suatu benda. Aktivitas yang berstatus hukum haram atau makanan yang dianggap haram adalah sangat dilarang secara keras. Yang ketiga, najis. Najis adalah semua benda yang dihukumi kotor oleh syariat seperti bangkai, darah, kotoran hewan, dan lain sebagainya. Islam sangat menekankan kebersihan bagi pemeluknya, terutama bila terkena najis. Najis terbagi menjadi 3, yaitu najis mukhalada, najis mutawasiyah, dan najis mukafafa. Yang keempat, gerahar. Gerahar yaitu suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas apakah efek akad terlaksana atau tidak. Contohnya seperti melakukan jual beli terhadap burung yang masih di udara atau ikan yang masih di dalam air. Yang kelima, maisir. Maisir adalah jenis transaksi permainan yang di dalamnya terdapat persyaratan berupa pengambilan sejumlah materi dari pihak yang kalah oleh pemenangnya. Istilah ini dapat dipahami sebagai judi atau taruhan. Selain diharamkan, tindakan ini juga termasuk dalam kategori dosa-dosa besar. Yang keenam, zalim. Zalim adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, baik mengurangi, menambahi, ataupun menyimpang. Zalim memiliki ciri-ciri, yaitu 1. Gemar melakukan kemungkaran, 2. Senantiasa mengingkari kebenaran, 3. Suka membuat pembenaran, 4. Gemar berperilaku tercela seperti suka menganiaya. Yang ketujuh, tadlis. Tadlis atau penipuan adalah informasi yang tidak lengkap. Transaksi di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. Tadlis dapat terjadi dalam kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Yang kedelapan, subhat. Subhat merupakan istilah di dalam Islam yang menyatakan tentang keadaan yang samar, tentang kehalalan atau keharaman dari sesuatu. Subhat juga dapat merujuk pada sebuah keadaan keracuan berpikir dalam memahami sesuatu hal yang mengakibatkan sesuatu yang salah terlihat benar atau sebaliknya. Dan yang kesembilan ada khianat. Khianat adalah salah satu perbuatan buruk yang harus dijauhi oleh umat Islam. Khianat juga adalah perbuatan tidak jujur yang dilakukan dengan melanggar janji atau sumpah. Jadi pembahasan saya tentang nilai-nilai universal yang baik dalam ekonomi Islam dan nilai-nilai yang buruk dalam ekonomi Islam. Kesimpulannya yaitu Islam memberikan batasan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak diperbolehkan. Maka dari itu, jika kita mengaku beragama Islam, hendaknya melakukan kewirausahaan dengan berlandaskan syariat agama Islam. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.